Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Widianti, SPD. Yang saya hormati Bapak Ahmad Zaini selaku Wakil dari Yayasan Belajar Wakaf Sultan Agung Jakarta Kaliaman, serta Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pertama-tama saya haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini karena telah bersedia membantu saya untuk memenuhi tugas saya di guru penggerak ini. Sebelum kita mulai, kita untuk membuat kita lebih bersemangat lagi, ya, kita melaksanakan tepuk apa Pira? Tepuk guru hebat, ya. Gitu teman-teman. Kita melaksanakan tepuk guru hebat supaya kita lebih bersemangat lagi. Gitu mulai bersama-sama. Caranya gimana? 1, 2, 3. Selamat datang para guru hebat. Selamat datang para guru hebat. Selamat datang semua. Selamat datang semua. Selamat datang para guru hebat. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, lebih bersemangat ya setelah bertemu dengan guru-guru hebat di sini. Di sini saya akan menyampaikan dari apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya dapatkan. Nah, materi di sini materi yang ada di modul 1.4. Nah, materi di sini dengan modul budaya positif. Teman-teman, untuk budaya positif ini kita sebenarnya sudah banyak melaksanakan di sekolah kita. Sekolah kita sudah punya budaya sekolah Islam. Nah, kalau di modul guru penggerak ini kita punya budaya positif. Kenapa dipilih modul ini yang untuk disampaikan kepada rekan-rekan? Nah, insya Allah di modul ini sangat bermanfaat untuk kita terapkan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, untuk budaya positif ini kita tahu arti kata budaya. Budaya itu seperti kebiasaan-kebiasaan yang ada. Sedangkan positif artinya sesuatu kebaikan. Nah, jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang berupa hal-hal yang baik. Mengapa kita perlu melaksanakan budaya positif di sekolah? Latar belakangnya apa? Yang pertama, suasana positif sangat mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi ada anak itu kesadaran, oh ini pembelajarannya merupakan kebutuhan, bukan paksaan atau beban. Nah, suasana positif ini juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi kita di sini tidak hanya menuntut anak untuk berprestasi di bidang akademik atau intelektual yang semuanya juara, tapi dia juga punya moral yang bagus, gitu. Nah, dari sini kita dapat mengartikan budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, kita di sekolah kita yang perlu kita tanamkan pertama kali adalah disiplin positif. Kita di sekolah atau kita di kelas biasanya kan kita sudah membuat peraturan-peraturan, tapi peraturan itu biasanya dari pihak guru saja. Guru membuat peraturan, oh siswa dilarang masuk terlambat, siswa dilarang ramai di kelas, gitu. Tapi kita tidak punya anak-anak itu tidak
biasanya hanya berpihak pada guru saja, tidak ada yang berpihak pada murid. Nah, disiplin positif di sini merupakan cara penerapan positif tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Sogokan di sini maksudnya bukan sogokan seperti kita lihat di TV menyogok untuk pejabat-pejabat seperti itu, bukan. Sogokan di sini termasuk kita memberi penghargaan, itu termasuk sogokan. Penghargaan untuk murid juga itu termasuk sogokan. Jadi nantinya kita membuat disiplin positif itu tanpa adanya sogokan, ancaman, atau hukuman. Pasti jenengan penasaran dulu. Kita membuat disiplin kok tanpa ancaman, tanpa sogokan, tanpa hukuman, tanpa penghargaan, itu caranya bagaimana? Nanti kita akan lanjutkan materinya di sini. Nah, untuk setelah kita akan mendapatkan disiplin positif, yang kita harapkan itu apa teman-teman? Kita akan memperoleh nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita. Bisa bertanggung jawab, kemudian toleransi dengan temannya, saling menghormati, saling menghargai. Pokoknya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Nah, yang saya sampaikan di sini nilai-nilai kebajikan sesuai dengan yang baru kita pelajari yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, saya ambil yang ada di kurikulum Merdeka ini, nilai kebajikan yang kita tonjolkan di sini, nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini, nilai-nilai kebajikan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam satu nilai ini maknanya sangat luas teman-teman. Karena beriman di sini sudah yakin, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus mengamalkan apa yang dipelajari di agama tersebut. Kemudian berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini kita berakhlak mulia di sini ditujukan tidak hanya untuk manusia, untuk teman-teman, untuk gurunya saja, tapi berakhlak mulia di sini ditujukan kepada manusia, kepada lingkungan sekitar, bahkan kepada negara. Jadi kita dalam kesatuan. Jadi profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian profil yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini kita sebagai orang Indonesia pastinya kita mempunyai beragam budaya, beragam adat istiadat, suku, bangsa. Nah, kita punya kebinekaan global, maksudnya di sini kita tetap menghargai, kita tetap menghormati budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, bahkan budaya luar pun kita tetap menghormati. Dan ketika kita melihat kebudayaan yang bersifat global tadi, kita tetap bisa menyaring, menyesuaikan budaya yang ada di Indonesia dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Kemudian bergotong royong. Kalau bergotong royong kita sudah sangat familiar sekali, ya. Bergotong royong bersama-sama dengan masyarakat, dengan teman, saling membantu, itu sudah bergotong royong. Kemudian mandiri. Mandiri di sini anak-anak nanti diusahakan menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia kerjakan. Dia ada kemandirian dan ada tanggung jawabnya. Kemudian bernalar kritis dalam melakukan suatu tindakan, dalam melihat suatu tindakan. Siswa atau murid di sini diusahakan bisa bernalar kritis, bisa mencermati apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan. Kemudian kreatif. Nah, dalam profil pelajar yang keenam itu kreatif. Anak-anak dituntut nanti bisa berkreatif, berkreasi sebagaimana mungkin, ya, bisa mengembangkan bakatnya masing-masing sesuai dengan yang dia inginkan, ya, seperti itu. Kemudian
profil prajurit Pancasila tadi, langkah yang pertama untuk mewujudkannya tadi ada langkah-langkah untuk membuat budaya positif. Nah, budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Langkah yang pertama kita membentuk keyakinan kelas. Kalau kita di kelas biasanya kita membuat kontrak belajar, kita membuat peraturan kelas. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas. Pasti jenengan penasaran apa itu keyakinan kelas? Bedanya apa dengan peraturan? Bedanya apa dengan kontrak belajar yang sudah ada di kelas masing-masing? Nah, keyakinan kelas ini itu merupakan perwujudan dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu berkembang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan membentuk lingkungan yang positif dan yang terakhir nanti akan mewujudkan budaya positif. Nah, contoh perbedaan dari peraturan dengan keyakinan kelas ada beberapa. Kalau di peraturan biasanya ada peraturan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, jadi kalau pinjam di pojok baca, selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti bentuknya siswa bersikap tanggung jawab. Jadi tidak ada kata-kata selalu kembalikan buku ke tempatnya tapi diubah menjadi nilainya apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, mengganggu orang lain di sini berarti keyakinan kelasnya berupa menghormati orang lain. Jadi nanti siswa menghormati orang lain seperti itu kalau kita membuat keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau hadir berarti ini ada dua keyakinan kelasnya, bisa berkomitmen. Jadi kesepakatan awal dia berkomitmen sama menghormati orang lain. Karena apa? Jika anak itu terlambat, dia akan mengganggu kenyamanan kelas. Iya, kenyamanan kelas, mengganggu mulai pembelajaran itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini melakukan kekerasan berarti dia mengganggu orang lain dan mengganggu keselamatan. Berarti nilainya, keyakinan kelasnya, keselamatan dengan menghormati orang lain. Nah, kalau jangan perhatikan, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas di sini? Kalau peraturan masih ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Kalau di keyakinan kelas tidak ada kata-kata yang bersifat larangan, langsung ke hal yang positif. Jadi anak-anak nanti bisa diajarkan di kelas panjenengan, bisa untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh ketika anak-anak membuat keyakinan kelas, anak-anak itu kita berikan kertas, boleh sticky note atau boleh kertas yang jenengan bentuk sedemikian rupa. Nanti anak-anak diminta, pertama diajari untuk menulis keyakinan kelas dulu. Setelah itu mereka menulis masing-masing. Jadi keyakinan kelas itu dari anak-anak sendiri yang membuat. Jadi dari dirinya sendiri, kesadaran diri sendiri, dan akan ditaruh di tempat yang sudah disediakan oleh gurunya. Nah, keyakinan kelas ini juga, misalnya jenengan masuk di kelas tidak hanya satu kelas, jenengan bisa membuat keyakinan kelas yang mampel. Misalnya saya ngajar IPA, saya boleh membuat keyakinan kelas di 4 kelas. Jadi nanti boleh minta sama wali kelasnya, Bu, saya minta tempat untuk keyakinan kelas pelajaran IPA, gitu. Boleh. Gitu. Jadi misalnya guru Al-Quran minta membuat keyakinan kelas di mapel yang jenengan ajar. Jadi bisa tidak hanya satu tempat yang jenengan jadi wali kelas saja, tidak. Guru mapel pun bisa membuat keyakinan kelas sesuai mapelnya. Nah, ini contoh kata-kata keyakinan kelas yang biasanya sudah dibuat. Ini kata-katanya berupa kalimat positif. Nah, contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kalau dijabarkan jadi luas seperti yang peraturan kelas. Kemudian, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya serta menghormati orang lain, serta barang miliknya. Ini bisa dijabarkan kalau di peraturan berarti tidak boleh mengambil barang milik orang lain, seperti itu. Oke.
Terus berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini kalau dijabarkan, mengerjakan tugas atau PR sesuai dengan perintahnya gurunya. Kadang kan anak-anak kata-katanya tidak seperti itu, sudah membuat peraturan tapi belum membuat keyakinan kelas. Nah, senantiasa membantu. Dalam keyakinan kelas ini kita juga bisa membentuk dalam 3 kata, yaitu dengan kata hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Dari hormat ini kita bisa membentuk kalimat, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang orang lain. Yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan atau kegiatan yang ditugaskan. Yang diterima dan dimiliki, kami meyakini untuk dapat diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Jadi dari 3 kata ini dijabarkan dengan 3 kalimat dan bisa membentuk keyakinan kelas untuk mencukupi satu peraturan di mata pelajaran tersebut. Nah, setelah kita membentuk keyakinan kelas ini didasarkan pada kebutuhan manusia. Pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup biasanya kita di kelas, anak-anak sudah mepet waktunya makan, anak-anak pasti protes. Sudah lapar, waktunya makan ini. Nah, pasti geger, jangan pasti bilang, sabar, belum waktunya, masih 5 menit. Nah, itu berarti anak termasuk punya kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Karena dia lapar, dia protes. Nah, protesnya anak ini berarti karena kebutuhan hidupnya anak-anak. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita di kelas, anak-anak kadang dia pengen diterima, pengen dianggap. Kalau dia mengerjakan, dia pengen dihargai, pengen diterima. Kalau dia nggak dihargai, dia pasti protes. Wis biarkan PR, tak dibiji. Nah, itu termasuk dia butuh kasih sayang dan butuh dihargai. Ya, jadi kebutuhan dasar ini kadang membuat anak-anak jadi setelah dia tidak dinilai, dia jadi protes. Terus penguasaan atau power. Penguasaan atau power sini anak-anak kadang ingin menampilkan dia itu punya kekuasaan, gitu, ingin menampilkan seperti itu. Kemudian kebebasan atau freedom. Nah, anak-anak kadang juga butuh kebebasan ketika dia di kelas dalam pelajaran, dia pengen males, aku pengen keluar dulu, pengen ke kamar mandi, padahal aslinya tidak ada niat untuk pipis, tapi dia pengen bebas, dia bosan, dia pengen bebas, gitu. Kemudian kesenangan atau fun. Nah, biasanya kalau anak-anak bosan tadi, tidak hanya ke kamar mandi, kalau di kelas dia membuat kesenangan sendiri. Itu pelotekan, itu main pulpen atau main apa yang di kelas itu, sehingga dia membuat senang daripada dia memperhatikan pelajaran yang membosankan. Nah, itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak, tapi biasanya juga manusia yang lain juga ini 5 kebutuhan dasar gitu. Kemudian, nah, dari yang disampaikan tadi, ya, kita di sini kita biasanya kalau di sekolah itu kita menjadi di 5 posisi kontrol ini. Nah, 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi biasanya yang kita ambil itu di posisi apa, Ge? Ada yang tahu? Di posisi penghukum. Ya, ketika anak terlambat, kita anak itu datang, sudah tahu jam segini baru datang, sudah sana, kamu di belakang dulu. Nah, kita langsung menghukum anak seperti itu. Ya, ini penjabaran dari 5 posisi kontrol. Di posisi kontrol ini, yang pertama guru sebagai penghukum. Sebentar, ya, aku bisa kan? Oke, tak terangkan aja nanti. Posisi penghukum ini, guru akan menghardik sambil menunjuk-nunjuk. Jadi guru tuh rasanya marah banget kepada muridnya. Terus menyakiti
menyakiti hatinya dengan kata-kata, bisa berupa kata-kata, verbal atau berupa fisik, hukuman fisik seperti itu. Dan menyindir itu juga berupa kata-kata. Nah, guru misalnya berkata, kalau kamu tidak melaksanakan tugasmu, apa sih yang kamu rasakan? Itu, apalagi sambil menunjuk-nunjuk, itu makna ke penghukum banget guru itu. Dan kita biasanya di situ, termasuk saya juga. Rata-rata biasanya di situ posisinya. Terus hasilnya apa? Dari hasil guru yang sebagai penghukum ini, ketika anak bersalah, muridnya akan memberontak, akan menyalahkan orang lain dan akan cenderung berbohong. Dia tidak akan mengatakan kejujuran kalau ada posisi guru sebagai penghukum. Kemudian muridnya biasanya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, guru kok dino marah-marah terus. Biasanya seperti itu. Jadi ternyata efek dari kita sebagai penghukum, murid itu akan bosan dan dicuekin, mau marah yolah gitu. Ya, jadi murid ternyata tidak bagus juga ya kalau kita sebagai penghukum terus. Jadi anak-anak malah tidak takut, malah akan mengulangi lagi. Ya, jadi dampaknya murid akan mengulangi kesalahan lagi. Dia tidak malah menyadari kesalahannya, tapi malah akan mengulangi kesalahannya. Nah, kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya juga kita di posisi bisa mengambil langsung dua posisi. Gurunya akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, jangan terlambat. Ibu tuh kecewa sama kamu, udah dibilangin setiap hari, kamu masih seperti ini terus, masih terlambat terus. Nah, biasanya yang dikatakan seperti itu. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Sudah susah payah mencari nafkah, menyekolahkan kamu di sini yang bayar mahal. Kamu kudunya kasihan sama orang tuamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Ya itu guru kadang ada yang seperti itu, gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Saya juga seperti itu. Ya, nah, iya, jadi ada seperti itu. Ya. Tidak pernah ya? Oh, Pak Anies tidak pernah. Pak Anies selalu menjadi manajer. Terus hasilnya apa? Anak itu sama, akan menyembunyikan kesalahannya, akan menyangkal dan akan berbohong. Dia malah tidak mau jujur dengan kesalahannya. Nah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid malah berkata, maafkan saya ya guru, dan gitu toh. Tapi kata maaf itu cuma hanya di mulut saja, tidak jadi dalam hati. Dia tidak berusaha untuk mengulangi lagi dan kadang malah merasa rendah diri. Apalagi kalau posisi penghukum ini, posisi membuat merasa bersalah ini dilaksanakan di depan umum. Dan kita biasanya seperti itu. Di depan umum ada anak yang salah, langsung tepat gitu. Langsung disampaikan, langsung dihukum di depan umum. Atau langsung dimarahi di depan umum. Nah, anak juga akan merasa jadi rendah diri. Nah, selanjutnya posisi teman. Posisi teman ini biasanya akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan biasanya dengan kata-kata seperti ini, ayolah, kamu tuh sebenarnya anak baik, kamu kok jangan melakukan kesalahan, udah gak usah diulangi lagi kesalahannya. Kadang juga seperti itu, soalnya kadang gini, kalau terlalu keras nanti anaknya tidak mau. Kita membuat memposisikan diri kita sebagai teman dari anak tersebut. Nah, tapi dengan seperti ini hasilnya anak akan ketergantungan. Caranya itu anak terlalu jelos dan anak jadinya alah santai gitu. Ya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu, guru itu teman saya, ternyata begitu. Ya, jadi dampaknya murid itu jadi lemah, jadi terlalu santai. Ya, jadi terlalu santai. Kemudian posisi pemantau, posisi yang keempat, posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini bukan CCTV ya. Posisi pemantau di sini itu posisinya guru itu pakai poin-poin sesuai dengan peraturan. Wah, Mas Gio, kamu tahu nggak? Kamu tuh sudah dapat poin berapa? Sudah dapat poin 10 ya. Kalau kamu melanggar lagi, poinmu nanti tambah 5. Gitu. Cuma mengingatkan gitu. Kamu sudah ini loh, kemarin sudah melaksanakan kesalahan ini loh. Kamu ini melaksanakan salah lagi loh. Jadi dia tidak menghukum,
dia tidak membuat merasa bersalah, tapi dia memantau, mengingatkan poin-poin yang dia dapat, itu sesuai dengan peraturan. Nah, ya di sini sih kebetulan tidak ada poin, ya. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang saya tulis. Nah, ini termasuk target hafalan. Nah, di sini biasanya guru Al-Quran ikut di posisi pemantau. Ayo, Mas Aman, kamu sudah dapat target berapa? Ayo, Mbak Kirana, kamu sudah sesuai target apa belum? Nah, ini juga termasuk contoh-contoh kalimat pada posisi memantau. Walaupun kita tidak ada poin, tapi kita sudah menjadi posisi pemantau. Bahkan berarti sudah melaksanakan posisi iya. Selain dipantau juga bisa ditulis di papan target hafalan. Kemudian, nah, posisi yang terakhir, posisi yang paling seharusnya dilakukan oleh guru, posisi yang paling bagus itu posisi manajer. Namanya juga manajer, ya. Manajer itu kan bisa keseluruhan. Nah, posisi manajer di sini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi kemarin itu saya diminta praktek melaksanakan posisi manajer, membuat video. Nah, di video itu anak melakukan kesalahan. Kemudian anak melakukan kesalahan itu ya yang buat skenario saya sendiri. Ya, nah itu saya contohkan Mas Kafa itu kemarin kesalahannya itu makan pakai tangan kiri sambil berdiri. Nah, kemudian setelah saya melihat Mas Kafa seperti itu, saya panggil Mas Kafa. Caranya manggil itu dipanggil secara individu, bukan di tempat umum. Nah, saya panggil, kita ambil supaya tidak diperlihatkan di tempat umum. Nah, itu contoh kesalahan yang kecil. Kemudian di situ saya berbicara dengan Mas Kafa. Saya tanyakan Mas Kafa, apa yang tadi kamu lakukan? Dia menjawab, saya tadi makan sambil berdiri pakai tangan kiri. Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu betul apa salah? Gitu. Terus dia menjawab, yang saya lakukan itu salah. Dan kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak sesuai. Jadi guru itu, jadi manajer ini nantinya dia membuat anak itu menyadari kesalahannya sendiri. Dan dia tahu seharusnya dia melakukan apa. Kemudian dia tanggung jawabnya setelah melakukan kesalahan itu apa. Dan akhirnya itu Mas Kafa, setelah saya bimbing bahwa itu tuh salah yang dia lakukan, dia menyadari sendiri dan dia apa yang dia perbuat untuk memperbaiki kesalahan, dia tidak akan mengulanginya lagi dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi dia menyadari kesalahannya sendiri dan memperbaiki sendiri. Yang dimaksud di sini itu seperti itu. Jadi manajer di sini menguatkan pribadi siswa. Jadi ada kata-kata seperti ini juga. Kamu melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Orang guru aja juga pernah salah kok, namanya manusia. Tepatnya apa Pak Cia? Salah dan lupa. Manusia tepatnya salah dan lupa. Dalam dunia lupa irama gitu. Iya. Nah, jadi di posisi manajer ini nanti membuat anak-anak itu menyadari kesalahannya sendiri, kemudian dia berusaha memperbaiki atas apa yang dia lakukan. Nah, jadi di sini manajer seperti itu, tidak seperti yang penghukum tadi. Jadi kita berada di posisi manajer seharusnya seperti itu, oke? Ada lagi sebentar. Nah, ini contoh. Setelah kita berada di posisi manajer tadi, nah ternyata yang kita lakukan kepada siswa selama ini, kita itu ternyata lebih banyak memberikan hukuman kepada siswa. Nah, ini contoh tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi kita bisa melihat. Jadi nantinya kita tuh ada belajar 3. Yang pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga itu restitusi. Nah, yang diarahkan di sini kita nantinya bisa mengatasi murid yang melakukan kesalahan dengan segitiga restitusi. Nah,
perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kita contohkan, ada anak terlambat, kemudian anak itu mencatat di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Nah, ini bentuk hukuman. Ya, jadi akan kelihatan ketika dia terlambat di sekolah, dia mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Nah, ini termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up, ini juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada anak menggambar di buku temannya. Nah, kemudian dia menggantikan bukunya. Nah, ini termasuk konsekuensi. Biasanya guru gini, ayo kamu sudah mencoret-coret buku temanmu, kamu harus mengganti 1 buku. Besok kamu membawakan buku temanmu, gitu. Misalnya saya juga begitu di kelas. Ada Reza itu hobinya coret-coret bukunya temannya, menggambar di bukunya temannya, dan itu memang biasanya karena kamu sudah mencoret-coret buku temanmu, kamu besok mengganti dengan 1 buku. Gitu. Nah, itu konsekuensi dari apa yang kesalahan yang dilakukan. Kemudian ada anak membersihkan minuman di kelas, ayo langsung ambil pen, airnya dibersihkan. Nah, itu termasuk konsekuensi. Jadi dia melupakan air kesalahannya. Konsekuensinya apa? Membuat kering lagi dengan mengepelnya. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada anak yang memakai sepatu putih, akhirnya 1 hari dia tidak boleh melepas sepatunya. Nah, itu hukuman. Hukuman itu biasanya bersifat mendadak, jadi tidak sesuai dengan konsekuensi yang ada. Karena dia pakai sepatu hitam, hukumannya memakai sepatu yang tidak hitam tadi 1 hari. Nah, itu langsung hukuman. Kalau konsekuensi ini, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Jadi ketika anak-anak pelajaran PJOK sama Ustadz Indra, dia terlambat ganti bajunya. Nah, dia kan sudah di awal sudah dikasih tahu yang terlambat nanti konsekuensinya apa? Lari 2 kali putaran. Itu termasuk konsekuensi. Nah, adanya perbedaan ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Korban mendapatkan keadilan, tapi yang melakukan kesalahan, ya, kasihan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau kita menghukum terus, lama-lama murid menjadi tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman ini dia tidak akan membawanya di kehidupan nyata. Setelah dia sekolah, di rumah, di luar rumah, dia tidak akan mengenang. Oh, kayak aku tahu dihukum ini. Dia di rumah tetap bisa melakukan kesalahan yang pernah dilakukan di sekolah itu. Kemudian peraturannya adalah kamu harus titik-titik. Kalau hukuman biasanya seperti itu. Murid atau anak akan membenci peraturan. Ya, murid atau anak akan membenci peraturan dan sekaligus akan membenci guru yang menghukumnya. Nah, akan ada dendam dari murid tersebut, dari hukuman tersebut. Kemudian kalau konsekuensi, ya, sesuatu yang harus terjadi karena sudah dari awal sudah ada peraturan. Kalau terlambat ini nanti konsekuensinya ini. Tidak nyaman untuk murid, walaupun itu sudah konsekuensi, tapi murid juga masih tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Korban merasa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi dia hanya melaksanakan, oh karena dia hari ini tidak pakai kaos kaki, dia tidak tidak untuk kesadaran untuk kedepannya gitu loh. Jadi cuma dalam waktu pendek aja, oh besok jadi kaos kaki. Kok kakek lari ya wes gitu kok. Jadi misalnya disuruh bawa pun 5 kaos kaki, kalau dia lupa atau dia kaos kakinya lagi dicuci, dia juga nyaman-nyaman saja, tidak merasa bersalah lagi, betul. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi guru harus memperhatikan terus, tidak dari kesadaran siswa itu sendiri. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang terakhir, murid atau anak menghormati peraturan, walaupun konsekuensi itu ada ketidaknyamanan untuk anak, tapi murid
masih bisa menghormati peraturan. Nah, sedangkan restitusi ini yang terakhir ya, restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka panjang. Korban mendapatkan ganti, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, dari perbedaan ini kita akan menjabarkan lagi dari restitusi. Nah, dari restitusi ini kita ada 3 langkah. Langkahnya berupa segitiga restitusi. Karena langkahnya segitiga restitusi pasti ada 3 sisi restitusi. Nah, nanti kita di sini langkahnya tadi yang pertama kita menjadi posisi guru di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini yang kita lakukan untuk menyelesaikan siswa yang memiliki kesalahan, kita melalui restitusi. Nah, restitusi ini ada 3 sisi ya, sehingga disebut segitiga restitusi. Restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari 3 restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat kesalahan, guru yang dilakukan guru, nah, itu bisa dengan kata-kata seperti ini. Oh, kamu salah ya nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jangan khawatir, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dengan masalah ini, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi di sini kita menstabilkan anak yang melakukan kesalahan. Ya, jadi pertama, jadi anak tidak merasa, "Bu, aku paling salah, Bu, mesti nggak boleh dihukum." Jadi kita tidak membuat anak seperti itu, tapi kita menstabilkan anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, langkah restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dari validasi tindakan yang salah ini yang bisa kita katakan ke anak itu ketika melakukan kesalahan. Yang pertama, ini contoh kalimat-kalimat yang bisa diucapkan ya. Misalnya kita bisa mengembangkan kalimat seperti itu tidak masalah. Ya, contoh ini hanya beberapa contoh saja. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi misalnya ada anak terlambat, kamu terlambat ya, pasti kamu punya alasan ya kenapa kamu terlambat. Alasannya apa ya kamu kok bisa terlambat? Gitu. Jadi kita tidak langsung, wah kamu hari ini terlambat lagi, besok terlambat lagi. Jangan seperti itu. Tapi kita validasi tindakan dia yang salah tadi dengan kalimat seperti itu. Pasti kamu punya alasan. Misalnya ada anak mengambil barangnya orang lain, kamu mengambil pulpen temanmu, kamu mengambil uang temanmu, pasti kamu punya alasan untuk mengambil ini. Coba guru ceritakan alasannya apa. Jadi seperti itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalnya kejadian kalimat ini dikatakan ketika ada anak dimintai contekan dan anak itu marah. Kan sama-sama yang bersalah jadi 2. Anak itu marah misalnya menjotos temannya, dia menjotos temannya karena dia melindungi pekerjaannya. Misalnya saat PTS temannya geger minta, aku ajarin teman ini, nggak sih temannya nggak mau disempak atau diapakan sampai temannya itu kesakitan. Nah, ini bisa dikatakan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru seperti apa? Nanti jenengan bisa menambahkan seperti apa sikap yang sebenarnya yang sesuai. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak itu melakukan kesalahan, yang kita bisa lakukan dengan cara menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa sih? Atau gini, kalau yang tadi saya lakukan sama Kafa, saya cuma gini aja.
Kita sudah tahu belum kesepakatan kita di kelas? Kita kesepakatannya apa ya? Kesepakatannya tidak boleh makan dan minum sambil berdiri, Ustazah. Oh, berarti kamu sudah tahu ya. Baru dia bisa dikembangkan kalimat-kalimatnya seperti itu. Jadi kita menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati di kelas, berupa dari tadi peraturan-peraturan atau kontrak belajar atau keyakinan atau kesepakatan kelasnya tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita sebagai posisi guru manajer, kita akan mengembangkan diri kita dengan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini kita seharusnya melakukan ketiga-tiganya. Jadi supaya ada keseimbangan, kita tiga-tiganya kita lakukan untuk anak-anak tadi, supaya hasilnya memang benar-benar anak itu tidak mengulangi kesalahannya dan menyadari dirinya dari kesalahan itu. Kayaknya sudah selesai. Terima kasih. Itu hasil pemaparan tentang budaya positif dari saya. Nah, apabila Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya, monggo, silakan. Ya, silakan Ustaz Jihad. Jadi sekarang beliau berperan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dari sekian banyak penjabaran intinya itu gini, yang saya ambil dari materi guru penggerak yang materi ini yang sangat bermanfaat untuk sekolah. Intinya tuh gini, kita di sekolahan diusahakan kalau ada anak yang salah, jangan di posisi penghukum, jangan di posisi membuat merasa bersalah. Kita diusahakan menjadi posisi manajer. Nah, di posisi manajer tadi ada cara penyelesaian masalah tadi dengan cara segitiga restitusi. Jadi seperti itu. Dan terus tadi kan ada konsekuensi juga, ada hukuman juga, dan sebagainya. Dalam contoh tadi itu kan ada suatu hukuman yang bersama dengan konsekuensi. Kemudian begini, telat ke sekolah itu nanti ada hukumnya begini, akan berkaitan gitu. Terus bedanya pakai dengan PJOK. Oke. Padahal sama, hukumannya sama. Atau begini, kalau konsekuensi ketika dicontohkan, ketika menemukan kelas, jadi harus boleh konsekuensi lalu itu sifatnya menyakitkan diri. Bedanya apa? Oke, kalau hukuman sama konsekuensi itu pada garis bawahnya itu bedanya. Kalau hukuman itu sifatnya dadakan, tidak tertulis di peraturan. Karena gurunya posisinya marah, dia langsung mengasih hukuman yang mendadak tanpa ada peraturan sebelumnya. Gitu. Misalnya kalau di yang PJOK tadi kelihatan sama-sama lari, kenapa yang terlambat itu termasuk hukuman, kenapa yang PJOK itu tidak termasuk hukuman tapi termasuk konsekuensi? Itu karena posisinya, karena yang terlambat tadi itu belum ada peraturan, dan peraturan Islam kita kalau yang terlambat itu tidak dihukum dengan lari, tidak konsekuensinya tidak dengan lari, tapi dia di situ langsung dihukum dengan lari, tergantung perasaannya gurunya. Aku gemes sama anak ini, wes kamu lari aja. Nah itu bersifat mendadak, gitu, dadakan sesuai dengan yang diperintahkan gurunya, tidak dengan sesuai dengan peraturan yang dibuat sebelumnya. Betul. Ya, jadi sebenarnya banyak itu masalah hukuman dan sebagainya itu sebenarnya digunakan ya di sini. Kalau sesuai dengan yang saya dapatkan di sini, kita tidak boleh menggunakan hukuman. Iya, kita tidak boleh menggunakan hukuman ataupun penghargaan. Oke, jadi anak diusahakan sadar dengan sendirinya dengan kita membuat budaya positif tadi, dengan kita memposisikan diri sebagai manajer tadi. Jadi kamu nanti kalau bisa target, kamu kasih uji, itu tidak bisa. Biar dia itu sadar, oh ini kebutuhanku, gitu. Oh ngaji itu kebutuhanku, oh belajar itu kebutuhanku, gitu. Jadi ternyata pemberian kita penghargaan itu tidak boleh kalau di sini budaya positif itu. Jadi kesadaran diri sendiri tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Intinya itu menyadarkan ya. Iya, menyadarkan dan ya, menyadarkan dan bisa dipakai nanti di selanjutnya, di kehidupan selanjutnya. Jadi anak nggak dendam dengan jenengan. Terus mulai Pak Cien kok, anggur tasnya tak bisa, anggur kurang sidik. Aku anggur ngaji, target kurang mau waduh 1 jam pelajaran. Nah,
Jadi anak itu kadang gara-gara suruh berdiri terus boyok jadi dia dendam misalnya seperti itu. Kenapa itu tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan kepada menurut saya oke. Ketika orang itu disupport, kamu nanti kalau sholat, oke. Kamu nanti kalau tidak suka, maka kamu diancam. Terus kalau mereka bisa kan gitu, terus sama gitu. Jadi keterpaksaan kita dalam berbagai kesehatan itu disupport dengan penghargaan. Itu kan gitu. Di dunia ini kan ada aturan, di Islam juga ada aturan, di kepolisian juga ada aturan. Siapa mencuri, bakal diproses itu. Kita tidak boleh. Ya, karena di sini kita kurikulum merdeka ini, kenapa namanya kurikulum merdeka? Iya. Guru penggerak dengan implementasi kurikulum merdeka IKM itu berkolaborasi menjadi satu. Kemarin saya ngomong sama Pak Haji Zaini, Pak Haji Zaini, dan dia ngomong padanya, nggak semuanya orang Belanda. Ketika kurikulum merdeka itu diterapkan di SMP, kita bisa kacau Pak. Kok gitu Pak sih? Iya, kan bisa. Misalnya begini Pak, ketika ada permintaan tentang bahasa anak, misalnya ini dalam bahasa KPK ya, itu ketika anak dipetakan ini nggak bahkan ini simpen. Ya tidak ini kan gitu. Dan terus ketika anak dipetakan ini maju ini baju ini tidak maju. Si kosong, ikut satu siapa? Artinya ada rasa kecemburuan sosial itu loh. Ini banyak kita. Akhirnya akan jadi dia bermasalah begini. Kalau kurikulum merdeka diterapkan dulu, tidak cocok untuk pembelajaran kayak gini. Karena bagaimanapun ini masih pelajaran. Itu beliau seperti itu. Kalau untuk kurikulum merdeka, memang kalau untuk Al-Quran tidak bisa. Tapi kalau untuk diterapkan ke pelajaran umum, intinya tuh gini. Jadi kurikulum merdeka itu kan intinya kembalinya tuh ke ini, apa namanya, Ki Hajar Dewantara yang kita jadi ya itu jadi yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita menganut bahwa kita ketika mendidik anak itu menuntut kodrat anak. Kodrat anak itu ada dua, kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman di sini ya, jadi anak itu berkembang sesuai zamannya. Oh sekarang anak-anak pintar IT, pintar HP. Nah di sini kita kembangkan, oh pintar HP ini berarti kita arahkan hal positif apa yang bisa digunakan untuk HP-nya ini. Gitu. Kodrat alam, misalnya di daerah Riau ini, alamnya itu lingkungan, alam itu lingkungan. Kita banyak yang mempunyai kerajinan, bisa menjadi pengrajin model, aksesoris model, gitu. Berarti anak itu di daerah sini dia bisa mengembangkan kodrat alamnya, bisa membuat kerajinan dari model. Itu kalau pendidikan Ki Hajar Dewantara itu seperti itu, mengembangkan kodrat anak, menuntut supaya anak itu sesuai dengan bakatnya. Iya. Sampai dia masa pendidikan. Dari umur TK. Ya dari PAUD sampai kita sekolah SMA kita dituntut seperti itu. Ya, jadi di pendidikan guru penggerak itu gurunya dari guru TK, guru PAUD TK sampai ke SMA atau SMK. Jadi nanti ada disesuaikan, membuat pembelajaran berdiferensial. Ya, kita membuat pembelajaran berdiferensial ini nantinya kita tiap guru itu melihat bakat anak-anak. Anak-anak itu suka yang pelajaran yang dari apa sih? Misalnya gitu. Kemarin juga saya buat RPP gitu. Misalnya ada anak yang kalau ini untuk pelajaran umum ya. Misalnya ada anak yang sukanya dia hobinya memasak. Ada anak yang hobinya olahraga. Ada anak yang hobinya itu tentang misalnya menyanyi atau seni gitu. Nah, nanti kalau kita memberikan tugas bahasa Indonesia, kita mau misalnya membuat suatu karangannya menyesuaikan dengan hobinya anak-anak gitu. Oke. Nanti bisa ditentukan ya, kalau ya. Oke. Suatu hal itu. Iya. Ya kita sama-sama belajar. Bagaimana? Ustaz Jihan dicontohkan bagaimana? Ini kemudian bukan kita satu lagi. Melakukan anak. Kan itu ada ancaman. Maksudnya di dunia ini. Nanti anak itu kalau tidak konten didengar bukan gitu. Nah itu kan berhubungan dengan ancaman. Dan konsekuensi karena dia tidak tertib sudah 2000. Terus setelah dia harus dijalankan, terus kita berpindah pada kegiatan lain misalnya dalam jalan satu itu kan di mana juga. Ketika ada
mungkin ini kan masih awal-awal ya, jadi kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga untuk pembelajaran. Tidak apa-apa. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, saya juga ketika mempraktekkan itu juga sulit. Dan saya kemarin ketika membuat RPP-nya juga masih cukup bertani. Dan soalnya itu harus sesuai dengan pembagian anak-anak tadi. Jadi kita akan membuat ulangan. Kalau di kelas kita membagi 3 kelompok. Iya. Iya. Jadi itu namanya juga harus ada 3 beda. Yang bahagia anaknya. Yang apa namanya, nanti kan depannya itu tidak ada ulangan semester PTS, itu tidak ada. Nanti gurunya yang buat ulangan sendiri. Dalam satu kelas kita mau diferensiasikan misalkan 5 kelompok, berarti kita membuat 5 soal. Iya, 5 soal, 5 paket soal. Ya, yang muridnya merdeka karena sesuai dengan minatnya anak tersebut. Iya, maksudnya gini Pak, mungkin jenengan ada 2. Ini yang kelompok 1 yang super cepat. Ya, itu kayaknya berdiferensiasi di sini seperti itu. Ya, yang kelompok 2 yang sedang bawah itu mungkin seperti itu. Seperti di pondoknya anak saya itu gitu. Jadi itu ada pemetaan gini Pak. Oh ini yang sudah 30 juz, oh berarti dengan ustadznya ini. Oh ini yang juznya segini, oh ini dengan ustadznya ini. Jadi itu diferensiasi. Kita mau di sini aja. Iya, itu bisa diterapkan seperti itu. Nanti bisa mengadopsi dari seperti itu. Jadi itu ada di situ tuh misalnya pengadopsi konstitusi dan sebagainya. Termasuk ada di sini juga. Kalau di sini kita nggak boleh mengadopsi konstitusi apa itu? Tadi pakai segitiga restitusi. Kita mau membuat budaya positif dulu. Tapi untuk menimbulkan Ya, itu memang proses. Mungkin kita langsung lakukan. Ya itu tadi kan dari peraturan kelas. Jadi kita buat peraturan kelas dulu. Jadi kan nggak boleh peraturan kelas. Iya, peraturan kelas itu jadi peraturan kita membentuk keyakinan kelas. Iya. Itu untuk jadi kita sendiri bukan peraturan ya. Ya, kalimat negatif tidak boleh. Harus pakai kalimat yang positif. Kita bersama-sama ya teman-teman, Bapak Ibu guru, kita membuat budaya positif sekolah kita. Apalagi semoga nanti insya Allah teman-teman kita ada yang diterima di program guru pembela angkatan 8. Nah nanti kita bisa semakin banyak yang kita dapatkan ilmunya, ya semakin bisa mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Gitu guys, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bertanya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari saya. Apabila nanti ingin materi yang lebih lanjut lagi, nanti saya tak belajar dulu lagi. Tepuk guru hebat. Selamat datang para guru hebat. Selamat datang para guru hebat. Selamat datang semua. Selamat datang semua. Selamat datang para guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.